Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jody menoleh melihat pengunjung lain yang bermain dengan gembira, kelihatannya mudah kok. Laras agak ragu-ragu, tapi akhirnya dia berkata, "Baiklah, kita coba." Baiklah. Laras menginjakkan kedua kakinya di papan seluncur. Sementara Jody hanya memakai satu papan. Karena Laras belum pernah main ski, Laras tentu saja harus memilih dua papan. Main ski dengan dua papan lebih mudah dikontrol daripada satu papan. Jody menginjak salah satu papan milik Laras. Perlahan Laras memajukan tubuhnya ke depan. Wah, bergerak. Bergerak. Jody. Awalnya papan itu bergerak lambat-lambat, tapi setelahnya, papan itu meluncur dengan sangat cepat. Kaki Laras terasa lemah, dia pun segera menangkap lengan Jody yang ada di sebelahnya. "Jangan takut, ada aku di sebelahmu," kata Jody. Mereka bermain selama setengah jam. Tubuh Laras terasa tegang. Dengan lelah dia jatuh terduduk di atas salju. Jody duduk di sebelahnya. "Seru tidak?" "Seru sih seru, tapi cepat sekali. Coba kamu lihat orang lain, mereka juga cepat-cepat ya." Laras menunjuk ke pengunjung yang juga main di sana. Tidak hanya meluncur dengan cepat, mereka bahkan melayang. Jody mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Laras. Laras gagal fokus, dia malah memperhatikan tangan Jody yang ada di sebelahnya. Meski memakai sarung tangan, tapi Laras ingin menyentuhnya. Perlahan Laras mendekatkan tangannya agar tangannya bisa menyentuh tangan Jody. Tapi saat akan menyentuh tangan Jody, Jody tiba-tiba berdiri. Laras kesal. Dia gagal menyentuh tangan Jody. Huff. Jody menoleh. Melihat tangan Laras berada di dalam salju, dia berkata, "Kamu ngapain? Tidak dingin apa?" Tidak apa-apa." Laras tertawa kikuk, "Cepat sekali kamu berdiri. Biar aku bisa bantu kamu berdiri." Jody mengulurkan tangan pada Laras. Laras melihat tangan yang ada di depannya dengan gembira. "Terima kasih." Laras segera menyambut tangan Jody itu dengan kedua tangannya. Jody pun menariknya. Saat Jody menariknya, Laras hampir terjatuh karena masih menginjak papan seluncur. "Jangan takut, rileks saja." "Baik," jawab Laras. Hatinya sekarang terfokus pada tangan yang sedang menariknya itu. Namun sayang, coba kalau tidak ada sarung tangan, pasti akan lebih terasa, tapi bagi Jody, pakai sarung tangan atau tidak sepertinya sama saja. Dia biasa saja saat tangannya menyentuh tangan Laras. Padahal keduanya sudah saling kenal sejak kecil. Mungkin karena terbiasa bersama, jadi semuanya terasa biasa bagi Jody. Sepanjang hari hingga malam, Laras terus memikirkan ini. Waktu itu demi memberi Jody kesempatan untuk mendekatinya, Laras membiarkan dirinya mabuk. Tapi Jody malah mengantarnya pulang ke rumah. Begitu pula main ski kali ini. Sebenarnya Laras juga memberi Jody kesempatan, tapi sepertinya Jody tidak peka. Laras sadar masalah perasaan seperti ini jika dibicarakan mungkin malah akan menimbulkan masalah baru, yakni tidak bisa menjadi teman lagi. Dia berpikir, mungkin saja Jody memiliki kepribadian seperti ketiga kakaknya yang kelihatannya cuek tapi sayang adik. Tapi kalau dipikirkan lagi, apa mungkin? Setelah mereka turun dari gunung salju, hari sudah gelap. Perut Laras keroncongan. Mereka memutuskan untuk cari makan dulu. Makanan di sana cukup berkelas dan kelihatannya sangat enak. Laras tidak sabar untuk memakannya. Melihat tingkah Laras yang lucu ini, dia pun tersenyum. "Kelihatannya kamu senang sekali." "Memangnya kamu tidak?" tanya Laras. Wajahnya berubah mengancam, seakan kalau Jody berani bilang tidak, maka Laras tidak akan mengampuninya. "Senang sekali. Sudah sebesar ini adalah pertama kalinya aku bermain dengan gembira." "Benarkah?" tanya Laras dalam hati. Laras sudah kenyang. Dia berkata, "Kita ke bar yuk." Jody menghela napas kesal. "Kita kan sudah di luar, jadi harus main sampai puas. Bar di sini pasti beda dengan bar di tempat kita," kata Laras. "Setelah dari bar, kita mau ke mana lagi?"
Sudah tidak kemana-mana lagi. Bar adalah tempat perhentian terakhir kita. Aku tidak akan lama-lama di sana. Main sebentar, lalu pulang, oke. Ayuklah Jody. Jojot. Didi. Hahaha. Sebenarnya Jody sudah bisa memperkirakan bahwa Laras tidak mungkin langsung pulang setelah melihat salju. Meski mereka telah bermain seharian, tapi Laras pasti masih ingin ke tempat lain. Jody merasa sesekali dia harus bersikap tegas pada Laras. Di luar sebuah hotel mewah, datang beberapa mobil. Seorang pelayan pintu yang memakai seragam dan kaos tangan putih maju membungkukkan badan dengan hormat, lalu membuka pintu. Seorang pria turun dari mobil tersebut. Meski tidak sedang murka, tapi auranya yang mengerikan itu cukup membuat orang-orang takut. Askara masuk ke hotel dengan dingin. Pembawaannya dingin tapi berwibawa. Meski demikian, tidak ada yang berani mendekatinya. Setelah keluar dari lift, Askara berkata, "Tidak perlu ikut." "Baik," jawab Hendra sambil menganggukkan kepala. Dia berhenti di sana, hanya bodyguard yang ikut dengan Askara. Mereka masuk ke sebuah kamar Royal Suite. Sambil merapikan kerah bajunya, Askara berjalan mendekati ke jendela. Dia melihat ke bawah. Lampion dipasang di mana-mana. Terdengar pula bunyi kembang api. Meski demikian, Askara tetap tidak bergeming. Dia hanya menatap itu semua dengan dingin. Perut Askara mulai terasa tidak nyaman. Rasa sakit tersebut muncul dan membuatnya mengerutkan dahi. Ini pertama kalinya mereka berada di kota ini. Askara mengeluarkan HP dan menelepon, "Kita ke bar." "Baik." Hendra memasukkan kembali HP-nya dan berjalan ke kamar Askara. Jaketnya tidak dia lepaskan, karena dia tahu Askara akan segera mencarinya. Mike berkata bahwa Pak Askara setiap hari hanya tidur 1 sampai 2 jam. Bahkan ada 2 hari 2 malam di mana dia tidak tidur sama sekali. Akhirnya, dia pun minum obat tidur. Dari yang semula hanya 1 tablet berubah menjadi beberapa tablet. Meski demikian, kualitas tidur Pak Askara tidak juga membaik. 3 tahun yang lalu setelah kebakaran itu, karena punggung Pak Askara terinfeksi akibat luka bakar, Pak Askara pingsan di rumah sakit selama 2 minggu lebih. Setelah sadar, Pak Askara tidak lagi melakukan hal-hal yang ekstrim. Dia juga sering mengonsumsi obat penghilang rasa sakit dan obat tidur. Selain itu, saraf Pak Askara mengalami kerusakan. Dia selalu bertanya secara tiba-tiba, "Mana Prisa?" Saat itu, Mike akan menjawab bahwa Prisa sudah mati. Malamnya, Pak Askara juga sering menelepon Mike bertanya apakah Prisa kabur. Mike akan mengingatkan bahwa Prisa sudah mati. Tapi Pak Askara malah menyuruh Mike ke stasiun TV untuk mencari Prisa. Mike kembali berkata, "Prisa sudah mati." Kejadian seperti ini sudah sering terjadi hingga tidak dapat dihitung. Sudah 3 tahun berlalu, Pak Askara masih belum bisa melepaskan kematian Prisa. Dia juga makin sering menanyakan keberadaan Prisa. Askara masuk ke mobil, "Tidak perlu ikut. Pak Askara, besok kami akan pergi ke Pulau Benua Barat. Tapi kami akan pulang awal." Askara tidak menjawab. Bodyguard menutup pintu. Hendra memperhatikan kepergian mobil tersebut. Di dalam bar, Laras dan Jody duduk di samping meja bar. Di depan mereka ada 2 gelas bir. Seorang penyanyi sedang menyanyikan lagu cinta di atas panggung. Sangat menyentuh. Laras menggoyangkan kepalanya mengikuti irama lagu. Hatinya begitu bahagia bisa berada di sini. Saat melihat ada orang yang bersulang pada si penyanyi, Laras segera menepuk-nepuk bahu Jody, "Ayo, kita juga." Jody bicara pada pelayan di sebelahnya. Pelayan itu mengangguk lalu mengambil 2 botol bir dan memberikannya kepada si penyanyi. Penyanyi itu melayangkan ciuman kepada Laras dan Jody. Jody merasa jijik melihatnya. "Hai wanita, whisky ini ku berikan padamu. Aku jamin rasanya lebih enak daripada bir yang kamu minum itu." Segelas whisky disodorkan di depan Laras. Laras menoleh. Seorang pria datang dengan sorot mata penuh berahi. 2 laki-laki lain yang sepertinya anak buahnya juga ikut datang. Raut wajah Jody langsung berubah. "Apa kalian tidak lihat dia dengan seseorang di sini? Dia datang bersamaku,
kata Jody pada mereka. Bagaimana kalau kami temani juga? Kata pria itu sambil akan merangkulkan tangannya ke pundak Laras. Tapi Jody segera menahannya. Maaf, aku tidak ingin cari ribut. Memangnya kami takut kamu cari ribut? Tanya laki-laki itu. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.